Jumpa lagi di TV. Ya, prosesor Intel Core Ultra akhirnya dirilis bulan Desember 2023 yang lalu. Ini adalah varian terbaru dari prosesor Intel, penerus Intel Core generasi ke-13. Core Ultra ini saat sekarang baru tersedia dalam wujud prosesor mobile aja, alias dirancangnya sih buat prosesor laptop ya. Tapi ada aja bisa pakai di PC desktop yang mungil-mungil seperti NUC mungkin ya. Nah, berbeda dengan pendahulunya, prosesor ini sudah dilengkapi dengan NPU atau Neural Processing Unit, semacam hardware khusus untuk menangani komputasi AI secara offline. Tidak butuh konektivitas internet. Selain itu, sistem grafisnya juga diperbarui dengan arsitektur yang serupa dengan graphics card Intel Arc Series. Jadi, main game dengan integrated graphics seharusnya bisa jadi lebih kencang dan lebih nyaman. Nah, saat kunjungan kami ke CES 2024, nyaris semua produsen laptop memamerkan jajaran produk terbaru mereka dengan prosesor Intel Core Ultra. Bahkan di CES 2024, kami juga dapat kesempatan untuk melakukan pengujian singkat salah satu laptop yang menggunakan prosesor Intel Core Ultra. Dan hasil pengujian singkat itu akan kami bahas dalam video ini. Oke, prosesor Intel di awal tahun 2024 ini sudah masuk ke generasi 14. Untuk prosesor laptop generasi 14 itu ada tipe Core i, Core Ultra, dan Core saja. Nah, Intel Core Ultra generasi pertama atau yang codename-nya dulu Meteor Lake ini disebut sebagai seri 1 ya. Sebentar, dari tadi bilang Core Ultra, sementara kan Intel selama ini prosesor pakai Core i3, i5, i7, i9. Apa sebenarnya Core Ultra ini? Nah, sebelum kita bahas kemampuan Intel Core Ultra, kayaknya kita bahas dulu secara singkat penamaan dari jajaran prosesor Intel generasi ke-14. Setidaknya untuk yang sudah dirilis di awal tahun 2024. Ini untuk prosesor mobile atau prosesor laptop ya. Nah, untuk Core i, sejauh ini digunakan untuk menyebut prosesor laptop generasi 14 kelas performa ekstrim. Jadi akhirannya itu HX ya. Prosesor Core i ini tidak menggunakan arsitektur Meteor Lake dan pastinya tidak dilengkapi dengan NPU terintegrasi. Varian terbaru saat ini adalah generasi ke-14 yang disebut arsitekturnya Raptor Lake Refresh. Masih mirip dengan ke-13. Penamaannya masih diawali dengan angka 14 ya, sebagai penanda generasi ke-14. Contohnya nih, Core i9 14900HX. Nah, saat ini untuk yang masih pakai Core i ini udah nggak ada lagi varian H, P, dan U-nya, udah nggak ada. Oke, sekarang kita beralih ke Core Ultra. Nah, nama ini baru digunakan Intel di generasi sekarang. Dan tampaknya ke depan akan dipakai sebagai nama prosesor yang punya NPU alias prosesor AI terintegrasi mereka. Saat ini prosesor Intel Core Ultra terbagi dalam dua series, yaitu H-Series dengan base power mulai 28 watt serta U-Series dengan base power 15 watt dan ada juga yang 9 watt. Ini beda dengan sebelumnya ya, karena prosesor Intel sebelumnya itu kalau base powernya 28 watt disebut sebagai P-Series. Jadi, Core Ultra H-Series ini terlihat seperti menggantikan P-Series. Seperti sebelumnya, penggunaan angka 5, 7, dan 9 untuk membedakan tingkatan performa dan fitur prosesor tetap diterapkan di sini. Hanya saja udah nggak ada lagi huruf I-nya. Jadi namanya misalnya Core Ultra 9, Core Ultra 7, Core Ultra 5, atau Core Ultra 9, Core Ultra 7, Core Ultra 5. Saat sudah dibuat belum kelihatan nih Core Ultra 3-nya nih ya. Nah, yang menarik untuk Core Ultra 9 H-Series itu base powernya bukan 28 tapi 45 watt. Ini justru jadi mirip dengan H-Series generasi sebelumnya. Nah, untuk saat ini baru ada satu tipe prosesor yang menggunakan nama tersebut, yaitu Intel Core Ultra 9 185H. Belum diketahui apakah nantinya akan ada varian lainnya lagi ya. Nah, sementara itu di CES 2024 kami sudah melihat sejumlah laptop high performance terbaru yang menggunakan prosesor Intel Core Ultra 9 seperti di laptop gaming. Selain itu, penamaran tipe prosesor kini juga mengalami perubahan nih ya. Dari sebelumnya 4 digit jadi 3 digit ya. Jadi seperti Intel Core Ultra 7 165H. Awalannya jadi bukan angka 14 tapi 1. Kemungkinan besar angka 1 ini dipakai karena Meteor Lake ini disebut Intel sebagai series 1 atau seri 1 untuk Core Ultra. Jadi ini seharusnya penanda generasi awal dari Core Ultra. Lalu untuk digit kedua dan ketiga ini menandakan tingkatan prosesornya. Semakin besar angkanya, maka semakin kencang dan semakin lengkap fiturnya. Nah,
Itu tadi Core Ultra. Berikutnya ada juga disebut sebagai Intel Core aja tanpa Ultra. Sebutannya dipakai untuk prosesor U-series yang tidak pakai NPU atau prosesor AI terintegrasi. Prosesor Core ini menggunakan penomoran 3 digit di angka belakangnya dan diawali dengan angka 1 juga. Jadi mirip dengan penamaran Core Ultra ya. Jadi perhatikan betul ya, ada Core saja dan ada Core Ultra. Prosesor Core tersebut masih menggunakan arsitektur yang sama dengan Core i yang U-series generasi 13 yang sebelumnya. Ada varian Core 7, Core 5, dan Core 3. Perhatikan juga ya, tanpa huruf I di sini. Seharusnya prosesor tersebut ditujukan untuk laptop tipis dan ringan kelas mainstream atau entry level yang harganya terjangkau. Jadi harganya akan lebih murah dibandingkan dengan yang pakai Core Ultra. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya, skema penamaan baru untuk prosesor Intel saat ini di awal tahun 2024. Intinya, kalau ada nama Ultra, itu artinya sekarang ada integrated graphics yang kenceng ya. Lalu ada NPU untuk proses AI. Lalu pabrikasi udah Intel 4, bukan Intel 7 lagi. Lalu dia punya tambahan 2 e-core yang super irit daya. Lalu codename arsitekturnya adalah Meteor Lake tentunya. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian Intel Core Ultra pertama kali di sini ya. Untuk pengujian kali ini kita menggunakan laptop Asus ZenBook 14 OLED keluaran tahun 2024 dengan spesifikasi untuk prosesor dia pakai Intel Core Ultra 7155H. Ini bukan Core Ultra paling kencang ya, bahkan bukan Core Ultra 7 atau 7 yang paling tinggi. Lalu pabrikasinya Intel 4. Ya, udah pakai pabrikasi yang baru. Ini lebih modern dibandingkan Intel 7. Base powernya yang ini 28 watt, dia punya 16 core dan 22 thread. Terdiri dari 6 performance core, 8 efficient core, dan 2 low power efficient core. Ini yang spesial dari Core Ultra ya. Lalu Intel Smart Cache-nya ada 24 MB. Integrated graphics dia pakai Intel Arc Graphics dengan 8 Xe cores. Untuk saat ini jumlah Xe cores paling tinggi adalah 8. Nah, untuk unit kami ini memori atau RAM-nya adalah 32 GB LPDDR5X 7467 MHz dual channel 128 bit. Ya, ini sama dengan yang dijual di pasaran ya. Untuk storage pakai 1 TB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4x4. Displaynya 14 inci 3K 120Hz OLED 100% DCI-P3. Untuk baterai kapasitasnya adalah 75 Wh. OS pakai Windows 11 22H2. Ini versi Windows yang kami dapatkan saat menghidupkan laptop pertama kali. Kami memutuskan untuk nggak ngupgrade dulu ke 23H2 untuk menghindari resiko terjadinya masalah akibat sistem operasi ya. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian performanya. Perlu diperhatikan pengujian ini dilakukan di tempat kami menginap selama di CES 2024. Jadi mungkin saja hasilnya akan berbeda kalau kita uji di kantor Jagat Review ya. Dan pada saat pengujian kami juga belum menggunakan update driver graphics terbaru. Jadi mungkin bisa ada peningkatan. Kita mulai dulu dari Cinebench R15. Untuk skor tertinggi yang dicapai adalah untuk multicore di 2609 poin dan single core di 270 poin. Sebagai perbandingan, laptop tipis dan ringan sejenis dengan Intel Core i7 13700H itu skornya itu adalah 2639 poin. Skor yang dihasilkan oleh Core Ultra 7155H dengan base power 28 watt ini ternyata nggak jauh berbeda dibandingkan yang base powernya 45 watt dari generasi sebelumnya. Jadi dari sisi performa core prosesor memang terlihat ada peningkatan walaupun memang belum signifikan di sini ya. Nah, kita jadi penasaran sebetulnya bagaimana kalau performa Core Ultra 9 yang kita tes. Sayangnya belum ada sampelnya untuk saat ini. Nah, untuk suhu kerja pakai Cinebench R15 kita looping 20 kali. Suhu prosesor sempat lompat hingga 105 derajat Celcius di awal sebelum akhirnya dikendalikan di bawah 80 derajat Celcius. Ini masih relatif aman mengingat limit prosesor yang baru ini memang meningkat sampai ke 110 derajat Celcius dan limit itu memang nggak pernah tercapai di sini. Cukup wajar juga karena laptop ini bodinya tipis di 1,49 cm saja. Kita langsung aja masuk ke pengujian dengan Blender 4.02 dengan BMW Scene. Untuk CPU rendering selesai dalam waktu 3 menit dan untuk GPU rendering dengan One API itu 1 menit 18 detik. Ya, IGP Intel Arc Graphics ternyata bisa untuk akselerasi di skenario rendering 3D nih sekarang. Yang sebelumnya sih nggak punya akselerasi seperti ini. Untuk suhu kerja dengan GPU rendering pakai One API tadi, suhu rata-rata prosesor masih berada di bawah 90 derajat Celcius, jadi masih relatif aman. Lalu untuk Adobe Premiere Pro 2024 dengan GPU acceleration pakai OpenCL, kita lihat untuk video 4K 60 yang durasinya adalah 2 menit 7 detik selesai dalam waktu 4 menit 41 detik. Sebagai patokan biasanya pengujian dengan IGP pada laptop itu kalau pakai 4K
4K waktu ekspornya di atas 5 menit semua. Ini udah peningkatan banget ya. Lalu kalau untuk Full HD 60 fps selesai dalam waktu 1 menit 15 detik saja. Jadi kencang parah. Suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video export dengan OpenCL, suhu prosesor sempat naik hingga 90 derajat Celcius di awal sebelum akhirnya turun dan bisa terkendali di bawah 80 derajat Celcius. Oke, kita lanjut ke DaVinci Resolve 18.6. Ini adalah software video editing yang kelas profesional tapi versi gratisnya. Untuk video 4K 60 2 menit 7 detik itu selesai dalam waktu 7 menit 52 detik. Kalau videonya ada Full HD 60 fps itu selesai dalam waktu 2 menit 18 detik ya. Untuk suhu kerja setelah melakukan 4K video export, suhu prosesor sempat lompat sampai 99 derajat Celcius di awal. Sebelum akhirnya dia turun dan bergerak di rentang 80 sampai 90 derajat Celcius. Tergolong aman untuk tipe pekerjaan seperti ini dengan prosesor sekencang ini. Oke, kita lanjut ke gaming. Untuk ujian gaming kita coba yang beda ya dibandingkan biasanya. Buat IGP Intel kan biasanya kita pakai game entengnya kayak Dota 2, Genshin Impact atau GTA 5. Sekarang hajar aja langsung Cyberpunk 2077 ya. Kita pakai setting 1080p low, Intel Xe-SSX kita hidupkan di balance ya. Kita dapat 30 sampai 40 fps. Ya, dinikmati nih 30 sampai 40 fps. Jadi game seberat ini ternyata masih cukup nyaman dimainkan dengan IGP Intel Core Ultra ya. Tentunya ini dalam kondisi dicolok ke listrik ya. Nah, untuk suhu kerjanya main 30 menit Cyberpunk 2077. Suhu prosesor bergerak di antara 78 sampai 82 derajat Celcius. Jadi aman ya, nggak meledak seperti yang diperkirakan banyak orang. Ya enggak lah, ini sudah diperhitungkan semuanya. Oke, sekarang kita lihat daya tahan baterainya. Kita udah tahu bahwa baterainya adalah 75 watt hour ya. Di brightness 150 nits, volume suara di 25%, resolusi layar di 3K dengan mode standar ya. Untuk 1080p local video playback kita dapat 15,5 jam atau 15 jam 36 menit. Ini irit banget, ingat layarnya OLED 3K dan kapasitas baterainya itu masih di 75 watt hour yang belum masuk dalam kategori yang 90-an watt hour itu ya. Nah, sekarang mari kita bahas AI atau kemampuan artificial intelligence dari Intel Core Ultra. Kan Intel memperkenalkan PC yang pakai Core Ultra sebagai AI PC. Nah, termasuk laptop Asus yang kita uji ini. Karena dia udah bisa melakukan pekerjaan AI secara on-device atau offline nggak pakai internet. Nah, dipadu dengan IGP Intel Arc Graphics yang jauh lebih kencang di sini ya. Ini membuat banyak aplikasi jadi terbantu akselerasinya. Kita lihat aplikasi Audacity ini dulu ya. Ini aplikasi untuk mengolah audio yang banyak dipakai para profesional, tapi ini versi gratis loh. Emang gratis semua sih. Nah, dengarkan lagu ini dulu ya. Nah, kita bisa memisahkan track suara penyanyi, perkusi, dan yang lainnya dengan bantuan akselerasi yang tersedia pada Intel Core Ultra. Jadi lebih kencang prosesnya nih. Sekarang, mari kita matikan suara penyanyinya aja. Atau mau matikan semua musik dan sisakan penyanyi aja? Atau mau perkusinya aja yang hilang? Bisa kan? Setelah itu kita juga bisa membuat lirik lagunya. Ini memanfaatkan NPU dari Intel Core Ultra. Tuh, udah jadi kan? Bayangkan implementasinya untuk kalian yang suka bereksperimen dengan musik. Dan ini gratis loh. Lalu ini GIMP. Ini aplikasi pengolahan gambar seperti Adobe Photoshop. Tapi ini gratis. Pertama-tama lihat bahwa WiFi dimatikan nih ya. Nah, kita sekarang bisa masukkan prompt untuk memperoleh sebuah gambar tertentu. Lihat nih, NPU-nya bekerja kan ya?
Oke, udah jadi tanpa internet itu tadi ya. Jadi kita nggak perlu berbagi info yang mungkin nggak mau diumbar di internet untuk menciptakan gambar dengan AI. Bisa offline. Lalu ini Blender, udah tahu kan ini apa ya? Aplikasi untuk merancang 3D ya. Untuk kebutuhan tekstur atau acuan dasar buat objek 3D, kita bisa menciptakan image pakai AI melalui prompt kita aja. Mari kita buat seperti ini nih ya. Oke, mari kita proses. Nah, NPU bekerja nih. Oke, udah beres. Bisa dipakai untuk kebutuhan perancangan bentuk objek. Ya, mantap kan? Selain itu, fungsi pada kamera juga bisa memanfaatkan NPU sekarang. Fungsi seperti blur atau bisa juga untuk memastikan kita di tengah terus, bisa lebih responsif karena pakai unit NPU-nya. Ya, itu hanya sekilas kemampuan yang udah bisa dicapai dengan adanya NPU pada Intel Core Ultra. Aplikasi yang akan memanfaatkannya akan kian banyak. Saat ini semua lagi berlomba untuk memanfaatkan kemampuan AI on device. Nah, di Intel Innovation Day di akhir 2023 yang lalu, Intel juga sudah memperlihatkan para inovator yang merancang teknologi berbasis AI yang memanfaatkan NPU dari Intel Core Ultra. Ada yang bisa membuat kompresi video saat streaming jadi 5 kali lipat lebih kecil, kualitas gambar meningkat, tapi datanya yang dipakai bisa lebih sedikit. Ada yang bisa melakukan sintesa protein secara offline dan kenceng pakai AI. Ada yang bisa melakukan analisa terhadap program atau kode yang kita buat supaya lebih efisien. Bahkan ada yang bisa menganalisa model AI lain untuk mencari kesalahan yang mungkin terjadi. Intinya, AI sudah berkembang dengan pesat dan bukan sekedar seperti ChatGPT aja. Kemungkinannya bisa banyak sekali dan PC sekarang yang pakai prosesor berkemampuan on-device AI seperti Intel Core Ultra ini akan siap untuk kemajuan teknologi ini. Jadi, selamat datang eranya AI PC. Oke, jadi begitu kurang lebih pengujian singkatnya. Jadi gimana nih performanya si prosesor Intel Core Ultra ini? Oke nggak menurut kalian? Performa core prosesornya ternyata tetap sama kencangnya dengan pendahulunya ya. Mau dijadi aplikasi berat nggak ada masalah di sini. Tapi untuk performa IGP ternyata ini jauh lebih kencang. Main game berat nggak ada masalah. Content creation jadi oke banget. AI-nya juga makin canggih karena ada NPU. Jadi nggak bebani isi core prosesor atau IGP-nya. Dan yang paling penting, baterainya irit ya. Masih ingat kan tadi hasil tesnya? Nah, ya kayaknya laptop dengan prosesor Intel Core Ultra bakal jadi inceran menarik sih di tahun 2024 ini ya. Oh ya, saat video ini dibuat, sejumlah laptop berbasis Intel Core Ultra itu udah mulai muncul di toko online di Indonesia dengan harga mulai dari belasan juta rupiah. Bahkan laptop yang kami gunakan ini ternyata harganya masih di bawah 20 juta rupiah dengan konfigurasi RAM 32 GB ya. Nah, jadi apakah laptop incaran kalian udah mulai muncul di toko online? Coba tulis di kolom komentar. Ya, jadi sebenarnya kita udah harus terbiasa dengan kehadiran laptop-laptop Intel Core Ultra ini ya. Jadi kita bisa berharap performa lebih tinggi, tapi konsumsi daya juga jadi lebih bagus. Atau paling nggak performanya naik jauh, konsumsi dayanya sama aja sama sebelumnya. Dengan harga yang ternyata nggak beda sama pendahulunya. Saya Deddy Irfan, jaga TV.